Nah, selanjutnya kita lanjut pada alat pengukur panjang selanjutnya, yaitu roll meter. Nah, roll meter atau meteran merupakan alat ukur panjang yang dapat digulung dengan panjang sekitar 25 sampai 50 meter. Nah, ketelitian dari roll meter ini sama juga seperti penggarisnya, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Nah, biasanya meteran ini biasanya digunakan oleh tukang bangunan atau pengukur lebar jalan. Misalnya nih, kalian sedang mengukur suatu benda dengan menggunakan meteran. Nah, hasil pengukurannya ini sekitar berapa nih? 18 cm, 18 mm. Misalnya nih, kita menggunakan sesuai dengan ketelitian dari roll meter, yaitu 0,5 mm. Nah, hasilnya bendanya nih yaitu 18 mm dengan ketelitian ditambah dengan ketelitiannya yaitu 0,5 mm, maka hasilnya 18,5 mm. Nah, dari 18,5 mm ini kita ubah ke cm, maka besarnya menjadi 1,8 cm. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut pada alat pengukur panjang, yaitu jangka sorong. Nah, jangka sorong ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur panjang, tebal, kedalaman lubang, dan diameter luar maupun diameter dalam suatu benda dengan ketelitian dari jangka sorong yaitu 0,1 mm. Nah, jangka sorong ini memiliki dua rahang, yaitu rahang tetap dilengkapi dengan skala utama, sedangkan pada rahang sorong terdapat skala Nonius atau skala Vernier. Nah, skala Nonius ini memiliki panjang 9 mm dan terbagi menjadi 10 skala dengan tingkat ketelitian 0,1 mm. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari jangka sorong. Ya, ini ada rahang tetap atas, rahang sorong atas, tombol kunci. Ini yang di atas ini merupakan skala utama, kalau yang di bawahnya nih skala Nonius. Nah, kalau ketika kita mengukur suatu benda, maka ini ada muncul tangkai pengukur kedalaman. Nah, di sini ada sorong, yaitu ada rahang tetap bawah dan rahang sorong bawah. Nah, ini merupakan benda yang diukur. Nah, seperti kita lihat pada contoh di gambaran di sebelah kanan. Misalnya nih, kita sedang mengukur mur dengan menggunakan jangka sorong. Nah, kemudian ketika ini adalah skala utamanya 2,4 nih yang mendekati 0. Pokoknya kalau dia sedang mendekati 0, kita sedang mendekati 0, berarti ini besarnya sekitar 2,4. Lalu untuk skala Noniusnya ini besarnya sekitar, cari yang berhimpit ya, 0,07. Sehingga 2,4 ditambah 0,07, maka besarnya berapa nih? 2,4 ditambah 0,07. Hasilnya 2,47 cm. Jadi jangka sorong yang digunakan ini adalah cm. Nah, kita lanjut pada contoh soal yang lainnya. Nah, misalnya nih, kalau misalnya ibu beri kalian soal. Nah, soalnya bentuknya seperti ini. Ini merupakan hasil dari pengukuran jangka sorong. Nah, misalnya nih pada gambar di jangka sorong. Ini lihat dulu skala utamanya di atas, yang berhimpitan dengan angka 0, yaitu 21. Yaitu skala utamanya ditambah ketelitiannya berapa yang kita mau gunakan, itu tergantung soalnya, bisa 0,1 atau 0,01. Misalnya kita pakai yang 0,1 mm dikali skala Noniusnya berapa, kita cari yang mau berhimpitan, yaitu yang ini terbentuk garis lurus, yaitu 0, 1, 2, 3, yaitu 3. 0,1 kali 3 maka hasilnya
0,3. Jadinya 21 ditambah 0,3 maka besarnya 21,3 milimeter. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut pada alat pengukur panjang selanjutnya, yaitu mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda, misalnya kertas, seng, dan karbon. Nah, mikrometer ini memiliki ketelitian 0,01 mm atau kita ubah ke cm jadinya 0,001 cm. Nah, mikrometer sekrup ini terdapat dua macam skala, yaitu skala tetap dan skala putar. Nah, skala putar ini merupakan skala nonius. Nah, selubung bagian luar merupakan tempat skala nonius yang memiliki 50 bagian skala. Satu skala nonius memiliki nilai 0,01 mm. Nah, hal ini dapat diketahui ketika Anda sedang memutar selubung luar sebanyak satu kali putaran penuh. Bisa lihat kalian gambar di slide. Setiap kalian mau memutar satu kali putaran penuh, itu maka akan diperoleh nilai 0,5 mm skala utama. Oleh karena itu, nilai satu skala nonius adalah 0,01 mm. Seperti itu ya. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Yang ini merupakan landasan poros. Kalau ini adalah poros. Yang ini bisa diputar jika kita memutar yang selubung luarnya. Yang ini bisa diputar ya. Nah, selanjutnya ini ada kunci poros, ini bingkai. Yang ini ada selubung dalam. Selubung dalam ini merupakan skala utama, sedangkan kalau selubung luar ini merupakan skala nonius. Lalu ini ada roda bergerigi. Nah, kita bisa beri contoh pada gambar di slide ini ya. Contoh pada pengukuran mikrometer sekrup. Bagaimanakah cara mengukurnya? Seperti biasa kita menggunakan rumusnya tuh, hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah ketelitian dikali skala nonius. Nah, pada skala utamanya nih, yaitu pada selubung dalam, itu besarnya 4,5 mm. Sedangkan untuk skala noniusnya yang bisa diputar ini besarnya sekitar 29. Nah, dari skala nonius ini kita hitung dulu 29 dikali ketelitiannya yaitu 0,01 mm. Nah, dari hasilnya nih 4,5 ditambah 0,29 mm, maka hasil pengukuran dari mikrometer yang digambarnya ini adalah 4,79 mm. Seperti itu ya. Kita lanjut pada alat pengukur massa. Nah, ini biasanya kalau massa ini untuk mengukur banyaknya zat pada suatu benda. Nah, salah satunya alat pengukur massa yaitu neraca pegas. Nah, neraca pegas sering disebut dinamometer. Nah, neraca pegas memiliki fungsi untuk mengukur massa suatu berat benda. Nah, neraca ini mempunyai dua skala, yaitu skala Newton untuk mengukur berat benda dan skala gram untuk mengukur massa benda. Nah, ini gambarnya ya, gambar dari dinamometer atau neraca pegas. Nah, pada neraca pegas ini terdiri dari dua skala, yaitu skala Newton dan skala gram. Nah, begini cara penggunaannya. Nah, coba deh kalian mengukur neraca pegas sebelum dicelupkan ke air dan setelah dicelupkan ke air. Ini misalnya nih, kalau kalian sedang mengukur benda dengan menggunakan neraca pegas, kemudian kalian celupkan ke dalam air, maka besarnya ini sekitar 5 Newton. Seperti itu ya cara mengukur dengan menggunakan neraca pegas. Kita lanjut pada alat pengukur massa yang selanjutnya, yaitu neraca sama lengan. Nah, neraca sama lengan ini biasanya digunakan untuk menimbang emas. Neraca ini memiliki dua piringan, di mana satu piringan digunakan sebagai beban dan satu piringannya lagi itu digunakan sebagai tempat anak timbangan.
Dalam keadaan seimbang, berat beban harus sama dengan berat anak timbangan. Ini misalnya kalian sedang menimbang emas, lalu kalian ambil beberapa anak timbangan, misalnya nih timbangan yang paling besar yaitu 1 kg. Maka kalau sudah seimbang, ini yang di tengah-tengah ini antara beban dari benda atau emas ini dengan anak timbangan, maka beratnya emas ini sebesar 1 kg. Nah, kita lanjut pada nih contoh yang kedua. Misalnya nih kalian sedang mengukur suatu benda dengan inisial P, lalu kalian mengambil beberapa anak beban sehingga kedua timbangannya ini saling sejajar. Nih misalnya nih beban yang paling besar beratnya 2 kg, kita ubah ke gram jadinya 2000. Lalu ini ada berapa nih, 500 gram, tinggal ditambah saja nih totalnya nih berapa, 2000 ditambah 500 ditambah 50, maka hasilnya 2550 gram, seperti itu ya. Kita lanjut pada alat pengukur massa selanjutnya, yaitu tentang neraca Ohaus. Nah, neraca Ohaus ini merupakan neraca yang biasanya ditemukan di laboratorium. Neraca Ohaus memiliki 3-4 lengan. Nah, pada setiap lengan di neraca ini memiliki skala lengan dengan beban geser sebagai kilogram standar. Nah, lengan pertama yang di belakang ini menunjukkan satuan dengan skalanya 0 sampai 100 gram. Lalu lengan kedua itu menunjukkan skala puluhan, yaitu sekitar 0 sampai 500 gram, dan skala yang paling depan ini merupakan menunjukkan desimal dengan skalanya itu 0 sampai 10 gram dengan skala terkecil 0,1 gram. Nah, benda yang diukur diletakkan di sebelah kiri dengan cara menggeser ketiga anak timbangan ke sebelah kanan sampai mencapai kesetimbangan. Nanti kalian sebelum mengukur ini yang bentuk yang kecil-kecil ini harus dibawa ke kiri terlebih dahulu untuk mengkalibrasi neraca Ohaus tersebut. Nah, seperti ini bagian-bagian dari neraca Ohaus. Nanti kalian naruh bebannya di sini. Kemudian yang bagian yang kecil-kecil ini, beban gesernya ini harus kalian bawa dulu ke kiri. Setelah bendanya ini ditaruh di piringan wadah beban, baru kalian geser-geser supaya terjadi kesetimbangan. Yang ini selanjutnya ada yang namanya skrup atau knob kalibrasi. Lalu ini beban geser, yang ini titik nolnya. Dan yang terakhir ini ada 3 lengan yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, contohnya seperti gambar di slide ini. Misalnya nih kita mengukur suatu benda dengan menggunakan neraca Ohaus. Nah, yang lengan kedua dulu giniin 400, yang ini 900, yang ini 8 berapa nih, 10, 8,2. Nah, cara untuk menghitungnya, dari neraca Ohaus yaitu hasil pengukuran sama dengan skala puluhan ditambah skala satuan ditambah skala desimal. Nah, pada gambar di slide ini kalian lihat ini ada 400 ditambah 90 ditambah 8,2, hasilnya berapa? 400 ditambah 90 ditambah 8,2, ada yang tahu? 400 ditambah 90 ditambah 8,2, maka hasilnya 498,2 gram. Seperti itu ya, contoh hasil pengukuran dari neraca Ohaus. Baik, kita lanjut pada alat pengukur yang